Siap semuanya. Siap. Makin dekat dengan tiket lolos, Bima Sakti waspadai dua hal ini dari Timnas Palestina. Tim asuhan Bima Sakti semakin dekat dengan kelolosan otomatis ke putaran final jika mampu menang di sini. Pada saat ini, tim Garuda Muda merupakan pemuncak klasemen sementara grup B kualifikasi Piala Asia U17 2023 setelah meraih 6 poin dari dua laga yang telah dijalani. Kepastian tersebut diraih setelah sukses menaklukkan Uni Emirat Arab atau UAE dengan skor 3-2 di Stadion Pakansari Bogor pada Rabu 5 Oktober malam waktu Indonesia Barat. Itu bisa jadi sebagai kemenangan terpenting bagi Timnas Indonesia U17 di babak kualifikasi kali ini. Sebab UAE merupakan pemuncak klasemen sementara grup B yang sebelumnya. Kini, rekan kakak dan kolega perlu mengalihkan perhatian kepada laga berikutnya. Sebab Palestina telah menanti sebagai lawan ketiga Indonesia di babak ini. Sebenarnya, di atas kertas, Indonesia seharusnya mampu mengatasi Palestina yang masih belum bisa memungut poin dari 2 kali bertanding. Sebab mereka takluk 2 kali dengan skor 0-4 dari Malaysia dan kemudian 3-4 dari UAE. Meski begitu, Bima Sakti mengatakan bahwa timnya masih bakal mewaspadai keunggulan postur tinggi para pemain Palestina pada pertandingan tersebut. Juru taktik berusia 46 tahun itu pun meminta anak asuhnya untuk berkonsentrasi penuh sepanjang pertandingan. Mereka tidak boleh menganggap remeh Palestina yang belum berhasil memetik kemenangan pada seluruh laga di grup B. Bima Sakti tidak ingin timnya melakukan kesalahan-kesalahan terutama di area pertahanan. Hal tersebut dapat membahayakan karena Palestina bisa saja memanfaatkan peluang dari bola mati. Bima Sakti pun mengingatkan skuadnya bahwa 2 laga terakhir di grup B yakni kontra Palestina dan Malaysia pada Minggu 9 Oktober akan berjalan lebih berat. Pertandingan-pertandingan itu, kata Bima, merupakan laga final yang mesti dimenangkan demi lolos ke Piala Asia U17 2023. Cita-cita kami tidak boleh tergantung pada tim lawan, jadi kami mesti memaksimalkan semua kesempatan, kata pemain Timnas Indonesia era 90-an itu. Untuk itu, semangat Garuda Asia, Indonesia bisa! Dua pemain cedera jelang lawan Palestina, Garuda Asia tidak perlu berkeringat lebih. Pelatih Timnas Indonesia U17 Bima Sakti mengungkapkan ada 2 pemain yang cedera jelang lawan Palestina pada laga ketiga grup B kualifikasi Piala Asia U17 2023 pada Jumat 6 Oktober malam. 2 pemain yang mengalami cedera itu adalah Nabil Ashura dan Muhammad Kaviatur Rizky. Keduanya mengalami masalah saat mengalahkan Uni Emirat Arab 3-2 di Stadion Pakansari Bogor pada Rabu kemarin. Nabil ada memar di lutut dan Kaviatur ada sedikit masalah di betis, kata Bima Sakti. Pelatih berusia 46 tahun itu menegaskan belum bisa memastikan Nabil dan Kaviatur bakal absen melawan Palestina. Itu artinya masih ada kesempatan bagi kedua pemain itu untuk tampil di laga selanjutnya. Namun, andai Nabil dan Kaviatur terpaksa harus absen, Bima Sakti mengaku tidak khawatir terkait upaya meraih kemenangan ketiga bagi skuad Garuda Asia. Tanpa mereka, kita punya pemain lain yang siap juga, ucap Bima Sakti. Sementara itu, Timnas U17 Indonesia berpotensi untuk tak perlu memeras keringat lebih banyak lagi agar bisa melaju ke putaran final Piala Asia U17 2023. Pasalnya, Garuda Asia sudah menyapu bersih 2 laga awal grup B kualifikasi Piala Asia U17 2023 dengan kemenangan dan juga mengantongi selisih gol plus 15. Selain itu, Indonesia juga masih menyisakan 2 laga, sementara UAE tinggal 1 laga lagi. Nah, kejadian menarik berpotensi besar terjadi pada malam nanti 7 Oktober 2022. Di mana Malaysia akan menghadapi UAE pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, disusul Indonesia meladani Palestina pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Di atas kertas, UAE lebih difavoritkan menang atas Malaysia. Begitu pula Indonesia diyakini tidak akan terlalu kesulitan mengalahkan Palestina. Dengan begitu, Malaysia akan kembali menangis karena gagal lolos ke putaran final Piala Asia U17 2023. Dilema ranking FIFA Timnas Indonesia meningkat di tengah duka sepak bola Indonesia. Ranking FIFA Timnas Indonesia di era Sintayong benar-benar meningkat pesat.
Ranking Indonesia meningkat hingga 23 tingkat di tangan pelatih asal Korea Selatan itu. Coach Shin Tae-yong dikontrak selama 4 tahun hingga Desember 2023. Penunjukan Shin Tae-yong sendiri sebagai pelatih timnas Indonesia bukanlah tanpa alasan, di mana pria asal Korea Selatan itu pernah memimpin timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018. Namun sayangnya kiprah bersama timnas Indonesia tidak berjalan mulus pada awalnya. Skuad Garuda sama sekali tidak berlaga pada 2020 akibat pandemi COVID-19. Skuad Garuda sempat berada di posisi ke-175 pada September 2021 lalu. Namun perlahan Coach Shin Tae-yong membawa timnas Indonesia bangkit, di mana ranking FIFA timnas Indonesia mulai menanjak usai menang 2-1 dan 3-0 atas Taiwan di babak playoff kualifikasi Piala Asia 2023 pada Oktober 2021 lalu. Saat itu posisi timnas Indonesia meningkat ke 165. Lalu pada Maret 2022, ranking timnas Indonesia kembali meningkat ke posisi 159. Usai sukses melakoni kualifikasi Piala Asia 2023, skuad Garuda berada di posisi ke-155. Terbaru, ranking FIFA Indonesia meningkat ke 152 setelah berhasil mengalahkan Kurasyao di laga uji coba pada September lalu. Dengan demikian, pelatih asal Korea Selatan itu sukses meningkatkan ranking timnas Indonesia sebanyak 23 tingkat. Kini skuad Garuda menempati posisi ke-152 dunia. Publik pun tentu berharap Shin Tae-yong mampu kembali meningkatkan posisi timnas Indonesia menjadi lebih tinggi di masa mendatang. If it's